Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majnang. Guys, ujarku ya guys ya, IMIP sing jarene bandara ilegal gue, ujarku wis rampung guys, cempuloknya urung rampung guys. Ya, itu ya guys ya. Pokoknya dicari-cari terus supaya apa? Supaya Pak Jokowi terlihat salah. Wong jenengane ge atine wis bosok ya angel ya guys ya kalau diceritakan dengan fakta dan kebenaran. Nah, di sini ternyata benar guys. Kalau sumber masalah ini adalah SBY guys ini. Kenapa saya langsung bilang seperti itu? Karena permasalahan awal itu masalah matahari kembar ya guys ya. Di sini si SBY pun ya guys ya, presiden ke-6 itu pun menyinggung kembali dan bilang katanya apa guys? Kami akan terus mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo, tapi tanpa ucapan Gibran. Masih ngarep ya guys ya, masih ngarep anaknya jadi wakil presiden. Esi suwe lik, esi suwe, esi suwe. Apa maning nang rakyat bersuara. Ya jelas-jelas ya guys ya, rakyat bersuara kan sing suara nang kono, kue sing sakit hati kabeh ya guys. Tapi ya itulah yang ada di Indonesia ya guys ya. Sekarang pemerintahannya siapa yang disalahkan tetap Pak Jokowi. Keton banget le, keton banget. Keton wedi maring Presiden Prabowo. Ya iya, jenderal ya guys ya, SBY jenderal. Ya Pak Jokowi apa guys? Pak Jokowi orang desa, tukang kayu. Ya wajar ya guys ya dihujat baik, wajar itu. Nah, mungkin ya guys ya, karena sudah dari isu ijazah, gagal, WUS, gagal, IKN, gagal, Siki IMIP, gagal maning ya guys ya. Ya balik maning maring matahari kembar. Nah, yang terbaru sekarang apa guys? Katanya Pak Jokowi teka guys, datang ke Sumatera meninjau korban banjir. Oh matamu, kue video lawas cukup celuk jan. Wong nang kene ge ana tuh Asiana Pine ya guys ya. Jere Pak Jokowi lagi ke sana. Sing aneh, ana bae sing percaya. Berarti nyongket mien ya guys ya, ke zaman kuna larang ngomong. Kalau pendukung anak abah, ternak banteng kue goblok. Benar adanya guys itu ya. Orang mikir ya guys ya, memfitnah tapi sing minta goblok diterima oleh orang goblok pula ya guys. Nah, sekarang apa guys? Itu gara-gara rusaknya yang sekarang. Pohon-pohon ditebangi. Oh ala kadrun, kadrun. Itu eranya siapa? Eranya Pak Jokowi itu hanya menebang pohon, totalnya itu ada 7.974 kalau nggak salah ya guys ya. Weh, ya campur kayak intinya ya 7 juta lah gue. Nah, di era SBY gue pira 55 juta celuk. Gue 55 juta hektar. Ya wajar sekarang banyak sekali bencana alam. Pohon-pohon yang besar itu ditebangi. Tetap bae sing salah Pak Jokowi. Datane anak. Sing paling gede siapa? Sing paling gede erane Soeharto 78 juta. Gue deleng gue. Nah, kalau di sini saya apresiasi kepada Megawati terus terang. Karena apa? Ya, dari 3 ini Megawati 2 juta guys ya. Ini saya berbicara jujur ini karena ada datanya. Tapi dibandingkan dari SBY, gue aduh pirang kali lipat gue.
Itu yang mengakibatkan sekarang dulu itu digunduli, sekarang kena dampaknya ya guys ya. Ya, itulah pokoknya apapun itu salah Pak Jokowi. Loh. Videonya udah seterang lampu stadion. Yang meresmikan Bandara IMIP itu petinggi IMIP sendiri, bukan Jokowi, bukan pejabat negara, bahkan bayangannya pun gak ada. Tapi ajaibnya, orang-orang yang hobi nyebar fitnah langsung teriak, ini Jokowi yang resmikan. Padahal yang gunting pita aja bukan beliau. Ini tuh udah kayak lihat foto kucing tapi ngotot bilang itu harimau demi ngepasi narasi. Lucu tapi kasihan. Yang meresmikan IMIP, yang difitnah Jokowi, yang nyebar hoax, ya itu lagi. Kau membaca pun malas, mengecek fakta apalagi. Kalau otaknya dipakai, beres. Tapi kalau yang dipakai cuma jari buat nyebar hoax, ya beginilah hasilnya. Oktober 2019. Peresmian ini dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-6 kawasan industri ini. Pimpinan Singhan Group Wuhwadi yang memimpin langsung peresmian tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan bandara tersebut. Ia menegaskan, emang bener ya kata orang, pendukung sebelah itu otaknya agak rada-rada gimana gitu. Nggak mempan di ijazah palsu pindah ke bandara. Nggak mempan di bandara timbul sekarang video Pak Jokowi mengunjungi tempat bencana. Weh, dalam hop tak stop na yung guys. Gue sing siki lagi rame guys gue. Apa guys gue? Kayak anak bini apa orang kan? Walah dipercaya maning Jan. Nek ora koplok gue apa? Jan, SDM rendah banget ya guys ya Jan. Ya Allah, Pak Jokowi difitnah emang terus guys. gerombolan 29 ini memang nggak bisa sembuh-sembuh ya. Apa nggak lihat matanya? Emang sudah pitek ya? Ya, coba lihat di saku bajunya itu masih terpampang RI 1. Berarti Pak Jokowi yang berkunjung ke tempat bencana itu waktu menjabat Presiden Republik Indonesia. Terus yang ngomong ini orangnya. Entah pernah sekolah apa kagak nih orang. Presiden udah bukan, menteri juga bukan, DPR ya juga bukan. Tiba-tiba videonya muncul sedang meninjau lokasi bencana alam di Sumatera Barat. Bahkan presiden yang sekarang kalah star dengan Wawa ini. Luar biasa kan guys ya? Ini anak abah guys ya, sing jerene cerdas. Cerdas apa goblok ya guys? Kalian bisa nilai sendiri lah ya guys ya, pendukung abah ya guys sing pada kucluk ya guys. Soalnya apa sudah jelas Pak Jokowi masih pakai PIN, berarti saat jadi presiden goblok. Dan di sini kita bahas kembali IMIP ya guys ya, sing ora rampung-rampung ya guys. Engko rampungnya Pak Prabowo ngomong ya guys ya, engko biasalah. Nah, ternyata guys, yang namanya IMIP Morowali itu ya guys ya, itu pernah ditawari menjadi bandara internasional tapi ditolak ya guys ya. Ora gelem. Sing salah ya Pak Jokowi maning. Kemudian pada tanggal 15 September IMIP menyampaikan surat keberatan bahwa mereka belum berkenan ditetapkan sebagai bandara internasional. Gue goblok, rungu apa orang gue? Goblok kok dipelihara Jan. Ini aneh. Lantas penetapan itu atas permintaan inisiatif siapa? Ya. Karena kalau kita mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan PM 40 tahun 2023, penggunaan bandara sebagai bandara internasional itu diajukan oleh pengelola. Dan pengajuan itu disertai satu, pertimbangan. Jadi ini secara khusus saya garis bawahi, pertimbangan dari menteri yang membidangi pertahanan.
ketika pejabat negara kita, ada bupati, ada gubernur yang tidak bisa mengakses wilayah tersebut, ini masuk dalam kategori melemahkan keamanan dan kedaulatan negara. Disitulah konteksnya bahwa perjanjian tersebut telah merugikan negara, melemahkan kedaulatan negara dan menjadi ancaman, dan itu masuk kategori makar. Maka siapa yang bertanggung jawab di situ? Yang membuat perjanjian itu siapa? Presiden Jokowi pada saat itu. Maka layak diancam. Saya interupsi kalau itu. Saya Ini interupsi. dia makar. Anda nggak punya data. Anda nggak punya data. Itu bukan- Tadi saya udah jelaskan. Kontrak Anda diteken bicara. tanggal 3 Oktober 2013. Presidennya siapa? Ketika Anda masih di partai sana. Saya mau menjelaskan ke Anda. Ya, jangan ini yang saya bilang jadi liar. Anda partner PJM. Publik harus tahu jadi liar opini ini ketika saat nggak punya data dia. 2013 guys, jadi Pak Jokowi wis jadi presiden. Si ngomong Ferdinand Cawat Berem guys, kue ini mantan Demokrat ya guys ya. 2013 kue dheweke masih nang Demokrat, ya wajar ya guys. Otaknya goblok ya guys ya. Ini politisi jadi guys. Pak Jokowi dilantik 2014 guys. Jadi 2013 itu yang menaikkan perjanjian itu Pak Jokowi sebagai presiden. Jadi yang blenger ya gini guys ya. Menampilkan video ini blenger guys. Soalnya apa? Ya masa iya bolak-balik, tapi nah demi kebenaran ya guys ya, saya tampil nama nih gejlok deleng lagi. Indonesia dan China mengikat komitmen untuk meningkatkan kerjasama di sektor industri dengan total investasi sebesar 28,2 miliar dolar. Perjanjian kerjasama bisnis ini disaksikan langsung oleh Presiden SBY dan Presiden China Xi Jinping. Dalam sambutannya di hadapan 200 delegasi bisnis China dan 800 pengusaha Indonesia, Presiden SBY menyatakan China dan Indonesia merupakan dua negara yang tepat menjalin kerjasama di segala bidang. Karena itu Presiden SBY mengajak China untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia. Indonesia-China Business Launching yang kita selenggarakan pada hari ini memiliki nilai yang sangat penting bagi peningkatan kemitraan strategis yang komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok. Krungu apa ora kowe jeluk kowe dujane duwe mata apa ora jane. Tapi kena angel ya guys ya, nek atine wis bosok kena angel ya guys ya. Di tim pemenangan Pak Jokowi 2019 betul ya? Saya tidak familiar dengan nama beliau. Ya, Bendahara. Jadi begini Bang, ya presiden siapapun, baik itu Presiden Jokowi, Prabowo, walaupun kita mundur ke Presiden SBY, mereka bisa membuat program sebaik mungkin untuk rakyat. Tetapi kalau pembantu-pembantunya tidak bisa bekerja dengan benar, melakukan hal-hal dengan benar sesuai undang-undang, tentunya itu belum tentu bisa juga jadi salah presiden. Betul. Makanya ada reshuffle. Paham ya Bang ya? Jadi apapun yang terjadi di negara ini, jangan berharap presiden itu paham 100%. Ya kalau begitu Karena kita harap Pak presiden Prabowo juga segera meresapel Menteri Perhubungan saja. Loh kalau kayak gitu katanya Pak Prabowo harus mereshuffle Menteri Perhubungan saja. Aja si Kang Sarip kira, oh kucluk kowe sapa kowe. Wis mulai ngatur-ngatur Pak Prabowo guys. Ya kan begitu, Itu karena saja. memang kawasan Ibit Morowali ini sudah menjadi polemik bagi bangsa ini. Betul. Kan itu persoalannya. Banyak masyarakat mengeluh, pejabat mengeluh tidak bisa mengakses kawasan ini. Terlalu eksklusif. Berarti kita sepakat ya, belum tentu salah presiden dong, berarti kan? Ya Sepakat belum ya? tentu. Kita kan menganalisis. Berarti belum tentu salahnya Kita Pak mengaitkan Jokowi berarti antara ya? benang dengan benang, Berarti menghubungkan belum pasal tentu dengan salahnya Pak pasal. Jokowi, betul ya? Karena Makanya kenapa? saya berharap setelah ini nanti Kejaksaan Bingung Agung lah. mengeluarkan surat perintah penyelidikan Ya, memanggil jadi Jokowi. semoga, jadi ini kan saya membuka ini kepada publik. Kita pertanyakan Memanggil kenapa Jokowi lah. ada keputusan menteri. Kaitan apa? Oh dia yang paling cepat tahu semua bolak-balik. ini. Pak Jokowi paling tahu semua ini maksudnya? Oh iya paling tahu semua tentang ini kan Jokowi dengan timnya pada saat itu. Siapa lagi? Luar Itu biasa. mantan presiden Anda, Pak SBY, ketika Bung Ferdinand SBY juga presiden masih di Partai Biru. Tendensi kalimatmu itu nggak baik. Ya, karena Anda Boleh. menyerang terus Pak Jokowi yang nggak ada kaitan dalam Karena ini case kebijakan ini. di bawah Jokowi. Gitu loh. Jadi gini, saya mau bilang gini. Ini ya, jadi gini, saya mau bilang bahwa
Pak Jokowi, Udah Bang, kita Pak kasih kesempatan yang lain dulu. Kita kasih ya, kesempatan yang Pak lain. Gibran adalah Udah, Bang, kita kasih yang lain satu dulu. kesatuan. Satu kesatuan ya. Jangan Anda Jangan masuk disatu-satukan untuk Prabowo dan memecah. Gibran, beda. Kasih yang Jangan lain dulu. Anda masuk untuk memecah ya solidnya antara Pak Prabowo Gibran dan Jokowi untuk Itu menurut menciptakan Anda. mencapai program Yang Anda lihat kan aspakitanya. belum tentu yang terjadi sebenarnya. Ini kan saya bilang sebenarnya ini statement yang sebenarnya standar saja ya. Nggak boleh ada negara dalam negara, benar. Tetapi menjadi liar ketika artikulasi, Nggak ada yang liar. interpretasi seperti Ini orang-orang bicara seperti karena Bung cinta Ferdinand kebangsanya, nggak ada yang liar coba di sini. menohok ke Jokowi, nggak ada urusan dengan Jokowi di Kok situ. nggak ada, ini kebijakan Jokowi? Loh, ini keputusan SBY. Kontrak SBY dengan Presiden Ini ada China. banyak mahasiswa di silakan, sini Prof. tuh ada Henry. yang tanya ini Prof. Jokowi Jadi, atau jadi SBY. jangan dikit-dikit Jokowi. Udah, kasih dulu yang lain, kasih yang lain. Keputusan SBY, direspon- kebijakan Pak Jokowi. Nah, gimana? Iya. Jan, orang genah banget ya guys, ya kayak wong ya guys. Wis gena-gena Pak SBY sing mutusna ya guys ya. Nah, Pak Jokowi tinggal melanjutkan. Tapi sekali lagi ya guys ya, Pak Jokowi itu meresmikan Morowali yang namanya Bandara Maleo sing nang imip ya guys. Celuk ya, krungok naik celuk. Pak Jokowi gue ngeresmikan nang imip gue smelter di kawasan imip. Gue sing masalah nikel, udah bandara jeluk. Aduh Jan, kok bisa-bisanya wong kayak gie ya jadi politisi ya guys. Cawet berem Jan. Dan di sini kita lihat ya guys ya, SBY lagi cuci tangan, lagi merangkul, ya lagi ngapi-ngapi ke Pak Prabowo, tapi dengan menyerang Pak Jokowi ya guys. B kembali menegaskan pentingnya persatuan nasional dan kepemimpinan tunggal di bawah Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan SBY langsung menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Partai Demokrat memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo. SBY menekankan Indonesia memerlukan stabilitas serta kepemimpinan tunggal agar pembangunan dan kebijakan nasional berjalan efektif. Pak Prabowo sahabat saya, beliau presiden kita. Saya menghormati beliau sebagai presiden karena saya ketahui niatnya baik, cita-citanya baik, tujuannya benar, agendanya juga tidak salah. Tentu ada masalah di sana sini. Beliau saya yakini akan bisa mengatasi masalah itu. Beliau mesti mengajak semua, melibatkan semua untuk mengatasi masalah itu. Saya sebagai sahabat, kalau ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada beliau, saya sampaikan. Tetapi di Indonesia mataharinya hanya satu, tidak ada matahari kembar. Matahari itu sekarang namanya Prabowo Subianto. Kalau ini kita jaga dengan baik, hubungan yang baik, insya Allah. Nah, Pak Jokowi rame banget guys. Wah, berita terbaru. Untung Sinterklas ya guys ya, kebal hukum ya, aman ya guys. Tidak ada yang mau nyenggol-nyenggol ya guys. Lah, ciri sapa matahari nang Indonesia gue ana loro. Ya ana siji. Kowe BKB sing pada ngerasa Pak Jokowi masih jadi presiden ya guys. Pak Jokowi membuka rumahnya itu untuk warga yang ingin berterima kasih kepada Pak Jokowi karena sudah membangun negara Indonesia selama 10 tahun. Itu wajar. Jika Anda mau, nggih monggo dibuka ya guys ya, 24 jam ya ngono ya guys ya, kayak pos ronda ya guys. Wong kali ya kalian ya, Anda Bapak SBY kan suka ngelukis ya, suka ngelukis hutan ya guys. Tapi gini lakasin geroyok sih kepriwe gue. Ngerangkul guys, biasa ngerangkul tanpa menyebutkan Gibran ya guys ya. Masih berharap anaknya jadi wakil presiden. Oke, aku celuk
dengekna, rungokna. Aiman ke melu-melu goblok ke ujarku ya guys ya, dengar. Kalau dukungan dari penguasanya masih ada, kan kita tahu bahwa 2015 diresmikan oleh Pak Presiden. Anda waktu itu ada di sana? Iya, ada diresmikan oleh Pak Jokowi. Anda melihat sendiri? Iya, bukan bandaranya ya. Iya. Smelter IMIP-nya, kawasan IMIP-nya itu diresmikan. Anda melihat sendiri? Lihat sendiri. Diresmikan oleh Pak Jokowi. Oleh Pak Jokowi. Krungu apa ora gue? Tapi bukan bandaranya itu. Tapi mana kadrun ya guys ya. Pokoknya apapun masalahnya tetap Pak Jokowi yang salah ya guys. Kau ngerti smelter IMIP apa ora jane kok. Ini acara khusus gibah Pak Jokowi. Narasumbernya udah bilang, bukan bandaranya ya, tapi hostnya menekankan, Anda melihat sendiri. Harusnya kan hostnya jawab, oh bukan bandaranya, smelter IMIP-nya ternyata. Lalu habis itu cari tahu tentang smelter IMIP itu apa. Tapi seolah-olah hostnya ini dalam hati ngomong gini, nggak usah bahas yang lain. Yang penting Pak Jokowi terlihat salah di mata masyarakat. Tapi nggak apa-apa. Aiman nggak mau cari tahu tentang smelter IMIP, mari kita cari tahu bareng. Jadi penandatanganan pendirian kawasan IMIP ditandatangani oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Cina Xi Jinping di Forum Bisnis Indonesia-Cina di Jakarta pada 3 Oktober 2013. Selanjutnya, pada 29 Mei 2015, kawasan industri IMIP diresmikan oleh Presiden RI ke-7 Pak Joko Widodo. Dan PT IMIP ini bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri nikel terintegrasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan industri ini memproses nikel dari hulu ke hilir, menghasilkan berbagai produk seperti stainless steel, carbon steel, dan lain sebagainya. Jadi nikel yang awalnya mentah diolah menjadi barang yang lebih bernilai jual tinggi. Dan pastinya ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya udah jelas, menyerap tenaga kerja. Lalu mengolah nikel mentah menjadi barang yang bernilai jual lebih tinggi daripada negara kita menjual nikel mentah langsung ke luar negeri. Dan dampak negatifnya yaitu pencemaran lingkungan. Kalau perusahaan itu atau pabrik itu tidak mengolah limbahnya dengan baik. Jadi kalau ada pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pabrik atau perusahaan, yang kita salahkan ya pabriknya atau perusahaannya, bukan orang yang meresmikan. Ya gimana ya, barisan sakit hati kan kalau mikir pakai kuping. Salam gigis. Kalau kuping menenteng gun ya guys ya. Karo dengkul nek ora karo dengkul karo silit yang guys. Aduh, kepriwe ke urus-urusane ya guys. Pembahasan apapun itu yang katanya rakyat bersuara, yang bersuara orang sakit hati kabeh ya guys. Aduh, dan kudune tutup kayak acara gaduh ya guys, saya yakin acara rakyat bersuara bener-bener ini, aduh jangan ngadu domba temenan ya guys kok. Tapi lagi dan lagi malah dipertahankan ya guys ya maklum. Nah itu guys antek asing ya kayak gue ya guys ya, biasa George Soros ya guys ya. Tapi sekali lagi apapun yang kalian narasikan kepada Presiden ke-7 ya guys ya, Pak Jokowi, ya tetap kami rakyat Indonesia yang waras tetap menghargai dan menghormati. Karena cuman di era Pak Jokowi lah semua pembangunan merata. Gue titik jebret, langkah koma-komaan gue. Nah, di sini pula sudah lihat gamblang. Masih ana sing ngeyel manik ya wis angel gue, angel. Atine bener-bener bosok akeh belatunge gue guys. Tapi menurut kalian gimana guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Merauke bersatu dalam langkah dan tekad yang satu. Jokowi Bapak bangsa sejati, pemimpin rakyat hati nurani, telah menanam cinta di
Derma jenang ciptakan lagunya, menjaga bangsa lewat konten kebenaran, melawan dusta, menyuarakan harapan. Mereka putra terbaik Indonesia, tak akan pernah terpisah selamanya. Bersatu untuk negeri tercinta, menuju adil, makmur, sejahtera. Suara rakyat, kami YouTuber Nusantara, Blacker Majenang, pembela fakta. Dengan konten yang nyata dan jujur, kami berdiri demi konten yang benar. Bukan soal kuasa atau nama, tapi demi tanah air tercinta. Bersatu dalam langkah bersama, demi Indonesia semuanya. Mereka putra terbaik Indonesia, lanjutkan mimpi, wujudkan cita. Jokowi, Prabowo, dan Gibran selalu bersama rakyat bersuara, bersama YouTuber Nusantara. Kami jaga negeri ini dengan konten kebenaran, dengan keberanian untuk Indonesia.